Anda kembali di Indonesia Business Forum di penghujung segmen. Saya langsung ke Pak Fit. Pak Fit, Anda melihat seperti ini, industri tembakau struggle, apa yang harus dilakukan pemerintah? Seperti yang saya bilang tadi, pasti akan ada perdebatan, oh kalau seandainya kita naikin cukai, itu akan punya dampak negatif untuk tenaga kerja. Tapi di sisi yang lain bagus untuk pengendalian. Kita sampai kiamat nggak akan pernah selesai debat ini. Oke. Oke, nah sekarang saya tanya deh, bagi yang perokok saya tanya, setuju nggak anaknya merokok? Saya yakin jawabannya seberapa besar, seberapa kuat pun dia ngerokok, itu perokok setahu saya itu nggak ada yang ingin Setuju. anaknya menjadi perokok. Oke. Artinya ini memang harus dikendalikan ya. Jadi dalam konteks ini ya mau dari pihak manapun biasanya akan setuju terkait dengan untuk mengurangi perokok anak. Oke. Nah, tapi ini effortnya luar biasa. Nah, saran saya Baik. untuk pemerintah ini lebih clear. Singkat saja, Pak. Singkat saja. Ya. Ada yang bisa dilakukan agar win-win solution. Bukan win seluruhnya, tapi memitigasi dampak yang lebih besar negatif. Satu kebijakan yang sifatnya itu multi years. Multi years, maksudnya gini, kalau selama ini sebelum tahun 2022 kan setiap akhir Oktober itu pada deg-degan kan, ribut untuk menentukan berapa. Nah 2022 itu ada multi years, walaupun kenaikannya cuma dua kecil. Nah terus jadi kenaikan yang kedua adalah simplifikasi. Kenapa harus saya bilang simplifikasi? Di Indonesia itu tarif antara golongan 1 dengan golongan 2 itu 65% lebih bedanya. Jadi golongan 1 itu 65% lebih mahal dibandingkan dengan golongan 2. Orang akan pindah dari golongan 1 ke golongan 2. Pengendalian tidak tercapai. Oke, baik Pak. Ya, terus kemudian revenue juga nggak tercapai. Itu yang mengakibatkan 2 tahun terakhir penerimaan cukai tidak terima. Oke, baik. Tidak terpenuhi. Oke, dari Pak Saleh seperti apa Pak? Ya baik, makasih. Jadi yang paling utama adalah dari tadi perdebatan baik Pak Wid maupun Bu Irma dan Pak Andre. Yang paling utama adalah bagaimana kita dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Karena itulah sumber masalah daripada semua ini. Karena apa? Kalau misalnya cukainya naik terus, akibatnya apa? Untuk mungkin yang kalangan menengah atas nggak ada masalah. Tapi yang kalangan bawah dia akan pindah. Nah dia pindah, dia cari yang murah. Yang murah ini kan banyak beredar. Nah pengawasannya itu yang harus Karena apa? Ya nggak akan masuk ke negara penerimaannya. Padahal jadi pengawasan itu jadi ya, hal yang paling krusial gitu ya? Cukup besar. Peredarannya kira-kira menurut itu kan kira-kira sekitar 10%. Berarti kalau kita bisa meningkatkan kan berarti ada penambahan penerimaan kira-kira bisa 20 sampai 25 triliun setiap tahunnya. Ini yang harus Oke, baik. Terima kasih Pak Saleh dan terima kasih juga para narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih Bang Gabriel, Pak Ilham. Dan juga semoga nantinya akan ada mungkin stimulus dari pemerintah untuk akhirnya mendorong kembali industri tembakau ke depan. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.